kebanggaan lu tuh apa sih, Cing? RRQ. Udah pasti tuh RRQ. Iya, tim gue kalau dibuka ada RRQ. Terus experience-nya inian. Siapa itu? Siapa bang lupa nih? Experience Diren. Oh, Diren. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kali ini kita bakal ada pola, yaitu podcast olahraga. Kita bakal ngebahas soal Mobile Legends di Indonesia nih. Kali ini tapi gue gak sendirian, teman-teman. Gue ditemenin sama Bang Syahid. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang, yang belum tahu Bang Syahid ini, jadi gue kenalin dulu ya. Bang Syahid ini tuh salah satu pengamat, pemain, sekaligus dia ini anggota UKM olahraga. Bang, gak usah lama-lama kali ya Bang, kita mulai aja Bang. Takutnya temen-temen pada nunggu ini. Jadi biar enak nih gue manggil apa nih, biar gak ada dusta nih. Atur aja. Cing aja ya, Cing. Oke Cing. Jadi kira-kira nih menurut lu nih Cing nih, tanggapan lu nih soal MPL ID season 14 nih di Indonesia nih, menurut lu gimana nih? Kalau tanggapan dari gue sih buat Mobile Legends di season berapa tadi? 14 ya? 14 ya. Season 14 ini cukup seru nih. Cukup seru dari banding musim yang sebelumnya gitu. Oh, semua dari, tim kuat gitu ya? Ya, adu-adu kekuatan. Yang pertama dia kendor, ntar di week selanjutnya dia makin naik lolos playoff pasti. Jadi nggak ketebak tuh dia tuh. Gak jadi yang week pertama dia cemen, week kedua dia jadi jago gitu. Parah. Kalau dari lu sendiri Cing nih, tim kebanggaan lu tuh apa sih Cing? RRQ. Udah pasti tuh RRQ. Iya, tim gue kalau dibuka ada RRQ. Emang lu pede banget cinta RRQ juara? RRQ. Pede banget gue juara karena apa nih? Faktor apa tuh? Yang pertama, jungle udah ganti. Oke. Godline-nya saudara gua. Skylar. Iya, saudara gua itu Skylar. Terus experience-nya inian. Siapa itu? Siapa bang lupa nih? Experience Diren. Oh, Diren. Experience Diren. Tanknya sekarang inian idok tuh. Udah maksudnya dari segi pemainnya juga udah Segi roster banget. nih. Ya, segi roster gue udah percaya banget sih sama Ricky yang sekarang sama dari banding musim yang sebelumnya. Tapi kan masih ada tim-tim besar yang lain tuh, Cing, kayak Oni, kayak Geeks. Sekarang kan juga Geeks kan lagi naik tuh dia. Iya. Lagi improve tuh kalau Geeks tuh. BTR juga lagi improve kan. Itu menurut tuh belum sepede tuh RRQ bakal juara. Masih pede lo? Pede gue. Pede banget lo gitu. Pede gue. Pede kenapa kan tadi gue udah kasih tahu nih kalau RRQ itu dari jungle-nya sekarang udah beda. Maksudnya lebih bagus dah sama yang sebelum-sebelumnya. Berarti maksudnya lebih berkonsisten dah, maksudnya mainnya enak gitu. ada gairahnya RRQ sekarang mainnya. Berarti parah. lu pede nih meroster RRQ yang sekarang nih. Pede banget gue. Terus nih Cing nih bahas roster nih. Iya. Kira-kira menurut lu nih gimana nih soal tim-tim yang ngelakuin pergantian roster di tengah-tengah nih? Di tengah-tengah apa nih? Tengah-tengah perjalanan kali ya. MPL berjalan nih. Di week 1, week 2 dia kan pergantian roster tuh kayak EVOS kan kemarin pergantian roster tuh. Masuk Nacho, main lain-lain. Tadinya kan Fluffy, tadinya kan ada si Psychot. Dari itu pergantian Infus kan? Iya, roster EVOS kan ngelakuin pergantian roster tuh. Itu menurut tanggapan soal pergantian roster tuh gimana? Apakah itu cukup efektif apa enggak nih menurut lo? Efektif sih, karena apa? Maksudnya kan kita di MPL season berapa? 14 ini kan? Iya. MPL season ini kan perjalanannya juga bukan sekali 2 kali. Maksudnya panjang, jadi kita butuh jiwa-jiwa yang bener-bener punya bakat dah buat ngejuarin satu tim gitu. Makanya ya efektif aja sih dari pergantian roster itu. Apalagi dari ini kan RRQ juga kan pergantian roster itu dari. Iya benar, dia ngerombak sih kalau dia ya Cing ya. Dia Rombak sadarnya. Tapi kalau dari pandangan gue nih Cing nih, kalau misalnya buat pergantian roster nih, EVOS nih kurang berhasil Cing. Soalnya dia tetap aja dia nggak lolos playoff tuh dia. Tapi Geek juga pergantian roster nggak sih Cing? Setahu aneh memang enggak. Enggak, paling beberapa orang doang dia nggak semuanya. Oke, paling kalau misalnya kita mau bahas pergantian roster tuh kayak kita ada di EVOS sama ada di Dewa United itu dia semua pergantian roster tuh, tapi gagal semua tuh Cing menurut gua. Nggak ada yang improve cuma RRQ doang. Sama menurut gua juga sama pasti. Kan sekarang kelihatan tuh yang maksudnya sekarang lu tahu kan maksudnya yang lagi naik-naik itu siapa tim sih? RRQ sih pasti. Nah, ini bahas improve nih. Menurut lu nih tanggapan lu nih soal tim-tim yang improve musim ini tuh kayak mereka tuh harus konsisten banget kah? Apa mereka harus ya kadang-kadang kan kita tahu nih kalau orang udah improve di awal nih bakal terlena nih. Bakal sombong nih dia nih, bakal jatuh lagi nih pas di playoff atau gimana gitu tanggapan lu? Tanggapan dari gue sih mungkin buat tim-tim yang maksudnya dari yang lagi improve nih ditambah ini aja sih paling. Kalau dari gue paling jam latihannya ditambah, terus jam begadang sih gue paling
kan rata-rata 1-2 pemain pasti ada yang begadang mah. Iya Ngopi kan, ngerokok. soalnya kan kalau itu kan dia setiap tim kan ngewajibin player tuh satu hari tuh 10 jam latihan tuh scrim. Ya mungkin Itu pasti buat di season ini ya buat tim-tim yang lagi improve banget nih. Mungkin jam latihannya ditambah aja sih kalau dari gue ya. Nah, kita nih kan kalau bicara improve nih kan banyak tim yang lagi improve ya kayak Hierarchy, Liquid nih yang kita season sebelumnya kan turun tuh maksudnya kayak nggak lolos playoff nih di mereka berdua nih, tapi kan season ini kan mereka kan yang mendominasi lah di atas salah 1-2. Kalau dari season kemarin kan tuh yang turun naik kan kayak Onyx, EVOS ya. EVOS gitu season kemarin. Iya, season kemarin dia playoff dia. Evo sekarang kan ya gitu udah tahu kan lah. Enggak lolos. Udah malas gue sebenarnya bahas EVOS mah. Udah nggak jelas ya dia. Iya, nih, jelas. tapi menurut ini kan lagi kan season kemarin kan nggak lolos playoff nih. Tapi sekarang kan dia kan ya peringkat pertama dah di atas banget tuh kan lu tahu. Nah itu faktornya apa tuh Cing? Apakah karena emang dia ada faktor lain apa emang karena dia emang pengen angkat piala lagi? Karena kan kita tahu kan lagi kan tidur berapa season nih? 4 season dia ada ngangkat piala dia. Tidur lama sih itu. Iya, baru season tidur lagi lama dia. banget. Tidur lama banget itu. Nih, tapi kira-kira nih lu kalau ngangkat RRQ yang sekarang nih lu kayak ngangkat RRQ yang dulu gak? Waktu masih rosternya Albert, VN, Sin, R7 11-12 sih kalau dari 12. Ya. Tapi lu kalau di roster pedian itu roster ini. Roster sekarang sih gue. Roster yang sekarang nih. Soalnya sih kalau dibilang dari roster kemarin tuh RRQ, Albert sama Sin bisa dibilang sama-sama, maksudnya Sin nama RRQ kan tuh. Sin nama Albert tuh sama-sama nabrak loh lah, jadi Sin bisa god lane, bisa jungle, Albert bisa god lane, bisa jungle, jadi ya kurang aja sih kalau kata gue. Mending Berarti lebih efektif yang kayak misalnya Scalar nih god lane terus saya nih. Iya. Kan kalau dulu kan Albert Sin kan tuker-tukeran tempat tuh dia. Iya, itu. Ini pelatihnya berarti sekarang mendingan lu lebih milih roster yang sekarang nih. Roster yang sekarang sih gue lebih pedenya. Nah, dia tadi daripada roster yang sebelumnya. Nah, dia tadi kita kan bahas soal tim yang improve ya. Kan ada tim yang turun nih. Nah, itu tanggapan lu tuh gimana tuh, Cing, soal tim-tim lagi turun nih? Kayak kita sebut lah EVOS, sebut lagi Dewa, Onyx ya yang kemarin mendominasi nih. Dominasi Wakil banget. Indonesia sekarang malah ya gitu. Malah turun banget dong kayak Persija. Turun Persija. Persija kan tuh. Buat tim Onyx sih paling kalau dari pandangan gue aja nih ya, pandangan gue mungkin dari tim Onyx dia kehilangan satu senior sih. Boots ya. Parah. Itu kalau menurut gue tuh tiangnya Onyx tuh Cing malah. Itu dia makanya itu ikonnya Onyx tuh dia coy sebenarnya. Iya, Bukannya siapa sih, Skyri atau Sans. Kalau kata gue sih ya Boots, chemistry-nya ada di Boots. Soalnya kan yang buka war apa segala macam kan XP Lane. Tapi kan kalau untuk bicara XP kan XP Onyx sekarang juga nggak kalah jauh lebih kuat nih kalau lihat nih. Boots kan emang gue kan emang makronya jalan banget lah. Iya. Emang dia yang inisiasi buat mulai war segala macam. Kan sekarang ada XP yang baru nih. Menurut nih soal XP yang baru ini gimana tanggapan nih XP yang baru ini? Apakah kurang masuk gameplaynya main lain apa? Kurang sih kalau pandangan gue ya buat XP Lane Onyx yang sekarang nih. Kurang aja gitu, maksudnya bukannya kurang sih, belum nyatu aja mainnya. Belum lama mungkin, masih baru ya. Nggak kayak Boots tuh yang udah bertahun-tahun kayak dia nyatu sama Boots nyatu sama Sans sama siapa? Cewek Sama iya, Albert tuh. Roster andalan. tapi dia bisa, maksudnya di season sebelumnya juga kan dia kedatangan jungler baru tuh, Kairi. Oh, tapi kalau menurut gue tuh untuk kedatangan jungler baru itu tuh nggak apa ya, maksudnya efektif tapi dia kayak kurang jalan gitu loh Cing, makanya kan dirombak lagi tuh rosternya. Kan sebenarnya juga sempet tuh season kemarin juga Kairi kan pengen cabut tuh dari Onyx, iya. tapi ditahan kan sama Onyx, nggak boleh cabut ya, karena menurut gue kalau misalkan Onyx udah kehilangan Boots nih, kehilangan XP Lane, kehilangan lagi junglernya ya hancur sih, lebih hancur dari sekarang. Kayak bubar tuh tim ya. Iya, udah bubar tuh udah pasti. Masalahnya nih kan kalau kita lihat ratingnya sekarang nih Onyx nih, kalau lihat ini asal main yang tadi misalnya Onyx lawan Geek yang orang-orang tuh bakal milih tuh ini Onyx pasti menang nih. Iya. Sekarang nggak ketebak nih Cing nih. Jadi kadang-kadang Onyx kebantai sama Geek, kadang-kadang Geek kebantai sama BTR. Jadi kan kayak semua tim tuh nunjukin nih jati dirinya masing-masing nih, lagi buru-buru siapa yang pengen di puncak gitu loh maksud gua. Nah, kalau buat bahas yang kayak Onyx tadi ini kan tim lagi turun nih kan ada Dewa nih, yang menurut ini roster Dewa nih gimana Cing? Karena menurut gue nih Dewa nih ngambil roster yang pemain-pemain buangan nih dari setiap tim nih. Kayak misalnya kita contoh nih Leo Murphy kan dari Atrigo kan cadangan tuh, camat tuh dia diambil sama Dewa. Terus dari Onyx kan camat diambil lagi sama Dewa. Mungkin dari gue sih
kurang ini aja, dia kurang terbuka kali matanya ya. Maksudnya masih banyak nih player-player kan dari MDL bisa diambil gitu, dari MDL, maksudnya dari MDL Dewa kan pasti ada kan. MDL Dewa, MDL Onyx, maksudnya lu carilah maksudnya player-player yang benar-benar berkomitmen, berjiwa-jiwa penuh juara. Yang masih muda lah maksudnya ya. Iya. Kan kalau model kayak Adrian Leong Murphy kan udah mekanik tua itu. Iya, mekaniknya Udah angkatan Sin dia makan. angkatan Sin Lemon. Iya udah mekanik tua jadi ya udah tinggal sama yang sekarang-sekarang nih. Susah. Berarti terus kalau misalnya lu kan era kibat nih Cing nih ya. Lu kan jiwa lu katanya pada Black era kibat nih dalamnya nih. Ini menurut ini faktor yang bikin era kayak sekarang nih apa nih, yang kayak bisa dibilang monster lagi lah, kayak raja dan segala raja nih bangkit lagi nih. Faktornya tuh. Kalau dari sudut pandang gua sih RRQ itu dari segi jungler. Junglernya ya. Iya. Tapi kan kalau bicara jungler nih, apa sih jungler kan Sutu Jin ya. Iya. Tapi dia kan dulu kan di tim Malay kan buangan juga tuh. Iya, tim Kenapa mana sih? Nggak tahu di gua. RRQ bisa jadi gila gitu tuh dia. Maksudnya apa karena emang dapur RRQ baik gitu buat kayak apa sih bangun chemistry dapurnya kayak emang baik gitu, jadi nyaman dianya, atau dia bisa ngeluarin semua dia kemampuan dia, atau emang di Malay dia dapat kontroversi gitu. Mungkin kalau dari gua mungkin dari segi pelatihnya sih. Pelatih maksudnya pelatih Kestu. ya. Pelatih di EVOS sama pelatih di RRQ beda. Terus apa sih? Ini sih Cing. Apa itu vibes-nya? Iya, vibes-nya juga lebih enak kali, dia ada ademan di inian di RRQ dibanding di EVOS. Orang-orangnya juga Fans-fansnya juga mungkin yang Kingdom sama EVOS mungkin beda. tapi di EVOS juga kan jarang dipakai dia Setujin. Iya, cadangan juga sama juga dia. Makanya kan tadi aneh tanya nih sama Cing Said nih. Itu kira-kira yang bikin Sujin sekarang tuh apa nih yang bikin dia jadi monster banget nih? Mungkin sekarang dia jam terbang dia sih yang lebih banyak dari tim yang kemarin dia mainin. Oh, kan kalau bicara dari itu kan namanya kan pengantin roster ya. Tapi kan dulu kan ada tuh EVOS ke RRQ tuh yang gagal tuh. Siapa sih itu namanya tuh? Ada lupa lagi jungle juga tuh Cing tuh. Versi kan gagal tuh hitungannya. Gagal parah itu Itu dia. kan juga ada di EVOS tuh. Ngaco itu Sama-sama dia. Camat tuh dia kan sama Sujin. Tapi kenapa yang ini berhasil yang itu gagal tuh? Menurut tuh faktornya apa tuh? Jam terbang Cing kalau Jam kata terbang dia. ya? Jam terbang. Maksudnya lu bayangin aja dah. Lu gimana ya? Lu belum pernah main turnamen ciki-cikian dah. FTFT dah. Iya. Turnamen receh. Lu diteriak-teriakin atau di gimana nih sama musuh. Lu Mental, pasti. Mental. Iya. Mental itu mah. Maksud makanya dari gua tuh mungkin dari jam terbangnya dia aja sih yang lebih banyak dibanding maksudnya dari player si Persik yang kemarin dari Yang EVOS. gagal ini nih. Iya. Tapi kan kalau bicara RRQ kan dulu kan RRQ yang season kemarin kan cuma Skylar doang nih tandem mana nih. Kayak maksudnya kalau misalnya Skylar mati udah pasti RRQ kalah. Iya. Skylar mati RRQ kalah. Nah sekarang kan semua role nih kuat-kuat nih Cing nih, kayak dari mid lane, XP lane, bot lane nih, jungle nih. Udah jadi udah nggak ada lagi Skylar e-sport, udah nggak ada lagi kayak apa sih? Nggak ada andalan-andalan lagi. Iya itu pokoknya. semuanya rata nih. Itu apa karena emang Idok, Diren sama Sirin sini kan trio MDL nih. Apa karena chemistry dia udah kuat nih pas dinaikin bareng jadi udah ya tinggal ngacak-ngacak doang lah. ngacak doang ya. Apa gimana? Kalau dari pandangan lu sih mungkin gitu Cing. Sama kayak pandangan ente tadi. Yang kayak tadi tuh. Jadi Iya, dia kan tiga player dari MDL kan nih. Maksudnya dia di MDL udah panas bareng bertiga, ya pokoknya dia ntar di MPL juga panas bareng bertiga. Nyatu berlima. jadi chemistry udah ngiket deh, kata udah ngiket parah nih chemistry ini. Kayak lu sama gue tadi. Kelas. Tapi nih kan selain RRQ nih Cing nih, tim yang improve lagi nih ada menurut gue nih, gue kan juga pengamat juga nih. Iya. Jadi yang improve tuh menurut gue cuma bukan RRQ doang Cing. Jadi itu dia ada Liquid. Iya. Dulu kan ada Liquid tuh. Nah, Liquid ini kan juga roster baru nih, pengganti roster baru juga nih. Nah, dia itu menurutku tuh salah satu tim yang berhasil lah buat pengganti roster ini. Jadi dia kayak dia datengin pemain-pemain MDL juga tuh, Flavian, Aaron Siki, Widi, itu kan semua dari MDL tuh. Masuk tuh dia semua kan. Sama kan kayak RRQ juga, dia juga dari MDL Aura juga kan. Nah, itu tuh menurutku tuh soal tanggapan Liquid nih, kenapa nih dia bisa langsung improve nembak atas gini, bahkan Onyx pun nggak bisa nih, Onyx aja nggak bisa nih nyaingin dia, kayak katanya Onyx udah 2 step di bawah dia lah. Dulu mah bisa ya si Onyx Onyx. udah digoreng-goreng sama Onyx. Sekarang ini susah banget gitu ngalahin Liquid kalau enggak ini Gig. Gig kalau Tapi alhamdulillah Gig kalah kan. iya kemarin ya. Iya. Gini kita bahas Bahas Liquid Liquid dulu. ya. Nah
menurut tuh nih Flavian nih juga kan sering dibilang nih sosok monster nih dalam masa depan nih sama caster-caster MPL kan. Itu tuh menurut tuh apakah emang karena gaya apa sih gameplay Flavian yang memang barbar, apa emang karena emang sikap yang tengil yang sering taunting setelah match gitu yang bikin musuhnya jadi ke-trigger apa gimana lah gitu. Kalau sikap mah enggak sih kayaknya. Sikap enggak bakal ngaruh ke gameplay dia maksudnya. Kalau gameplay kan maksudnya udah dari jati diri dia nih maksudnya kayak bakat dah maksudnya bakat dia nih emang udah bagus. Kan tuh dari MDL dia MDL mana sih MDL Liquid juga. Dia Aura juga dia. MDL Aura Iya. bareng Iron Siki dong. Iya, di bareng Iron bareng Widi dia. Pakai dia sama kayak Sama Rins, kayak Rins Idok sama Direk. bisa bareng gitu ya bisa sama Iya, gitu. makanya tuh kan emang gue juga kaget sih awal gue kan juga nonton juga nih Cing MPL nih. Ya meskipun cuma beberapa kali doang nih. Tapi gue kaget sih sama berkat roster yang kayak dia berani gitu loh, tim ini berani loh naikin dari pemain MDL tuh ke MPL langsung jadi starting gitu maksud gue. Nggak coba dicadangin dulu, mainin dulu yang ada nih yang maksudnya nih coachnya langsung percaya gitu iya, dia soalnya kan panggung MPL sama MDL kan beda Cing. MDL kan nggak segede MPL panggungnya. Maksudnya MPL kan dulu tau sendiri vibes-nya ada yang main drum supporternya, ada yang teriak-teriak nge-taunting semuanya. Terus gue mentalnya nggak kena gitu. Tapi lu percaya gak sih kalau di kita pas lagi nonton MPL nih yang nonton tuh pasti main ML semua gak? Kata gue sih enggak sih Cing. Iya. Kalau menurut gue enggak sih. Soalnya pasti ada aja nih misalnya nih lu ke ML nih, cewek lu bocep pelongo nih. Terus lu aja. Cewek lu aja. Kayak lu bilang, "Ya, temen aku nonton MPL ya. Cewek lu kan udah nolak nih." Ah, enggak bisa ya. Terus ya lah kamu gak sayang sama aku ya. Akhirnya mau nurutin kan? Iya, nurutin kan? Nurutin. Nah, terus kan kemarin lu tahu gak Cing season kemarin yang kasus yang orang selingkuh tuh di MPL atau MPL, tahu gak lu? MPL dia. Kagak tahu aneh. Lalu pengamat gimana kagak tahu. Ketinggalan berita nih. Ketinggalan berita dia. Jadi ada nih ceweknya ngomong ke cowoknya tidur nih Cing, tapi ternyata dia lagi MPL deh, disorot sama kamera. Karena ada tuh dia putus doi. Waduh. Parah Cing. Parah ya. Pahit banget kayak gitu mah. Lu kalau punya cewek mendingan jagain cewek lu dan kayak gitu. Gue ngerinya kan cewek lu bilang tidur tentunya lagi dugem gimana lu gak tahu. Balik ke topik nih ya kita ya, balik ke topik nih. Liquid nih. Menurut gue nih RRC kan lu tahu sendiri ya, RRC kan pemain baru juga nih, roster baru juga nih. Tapi dia tuh kan semakin dikatain tuh dia semakin panas, bukan semakin turun. Kalau kita kan bicara dulu ada lu tau nggak roaming siapa sih tuh yang ngata-ngatain RKT tuh, gue lupa lagi namanya Cing, roamingnya tuh rom tim mana gitu, pokoknya dia yang ngatain rek ya? Iya, dia ngatain RKT Audi CS tuh RBL, roaming RBL kan Audi kan dulu kan namanya Audi Z tuh, ketika kan jadi Audi CS. Nah itu kan dia kan naik kan langsung booming tuh, jago. Nah pas kata-ngatain RKT? Iya, yang kata-ngatain apa sih senior ML sebelumnya tuh dia langsung dimaki-maki kan sama sama pengamat yang lain, terus langsung down kan mentalnya. Sampai sekarang kan tenggelam tuh dia. Gak main lagi? Maksudnya ya udah main, cuman ya udah nggak setengil kayak dulu gitu ya. Saya udah kurang, ada kurang. Nah kan kalau RCK kan datang-datang kan meledak tuh dia. Dikata-katain kan sama pengamat, malah makin jadi dia Cing, malah makin jadi, maksudnya gameplaynya makin bagus. Terus juga setelah gameplay nih setiap sesi wartawan tuh sesi tanya jawab tuh dia selalu malah makin goreng-goreng tim yang Malah makin tengil ya. Ya, Disuruh itu tuh jawab ini malah jawab iya, nah itu tuh mental tuh kayak gimana tuh dia. Itu pelayaran dicari-cari di dalam sebuah tim sih bang ya kayak gitu kalau kata gue. Tengnya tapi jago ya. Iya, maksudnya lu jangan tengil doang nggak jago. Lu boleh jago tapi tengil gitu, maksud aneh mah. Jadi ya seimbangin lah skill sama dia sikap lu. Iya. Nah terus kan playoff kan udah mulai nih sekarang nih. Udah kemarin kan habis RRQ lawan gitu. Terus juga Onyx lawan Git kan udah kalah tuh. Nah menurut tuh buat orang-orang nih yang gak lolos playoff nih, atau yang udah playoff terus langsung kalah nih, padahal nih season sebelum nih timnya jago nih gitu loh. Ini tim dulu nih yang bawa Indonesia nih ngewakilin. Tapi season sekarang jadi bigo tuh. Gimana tanggapan lo? Gimana ya itu Buat tim-tim yang kayak gitu. Tim-tim kayak gitu gimana ya ngebahasnya ya? Ngomonginnya ya. Aduh. Ini kalau kata gue nih Cing, ini gue ngasih perspektif gue ya. Maksudnya gue juga kan nonton MPL juga nih. Mas kalau kata gue nih, kan kita sebut aja nih Onyx nih satunya nih. Onyx kan dulu kan jago banget nih. Nah mungkin kata gue dia Jumawa Cing. Dia sombong tuh menurut gue. Jadi dia tuh cepet ngerasa puas. Roster dia gak ganti-ganti Cing, masih roster yang sama. Maksud gue kalau emang setelah Boots sudah gak ada itu. Iya kan season kemarin kan Boots juga gak ada tapi dia juara MPL season 13. Oh, Boots juga udah pensiun kan. Boots kan pensiun dari season 12 kan. Iya. Nah, kalau kata gue tuh dia gampang ngerasa puas Cing. Jadi kayak misalnya sekarang ini kita lihat ini kan Albert sama Kyrie ini kadang-kadang kalau kita lihat tuh dia tuh cekcok internal tuh Cing dia. Jadi sempat tuh Albert yang mainin jungle, Kyrie cadangin. Kadang-kadang Kyrie jungle, Albertnya di gold lane, cewek cadangin. Karena
kalau gue bilang tuh Onyx tuh pinter cing. Jadi Onyx tuh ngebeli Albert buat nggak ada nyayangin Kyrie nih. Karena kan dulu kan jungler yang bisa nyayangin Kyrie kan cuma Albert doang. Iya, benar. Yang lain kan nggak ada. Season berapa itu ya? Season 9, 10 lah, season 11 itu kan bener-bener Albert doang tuh yang Albert Kyrie dia yang booming-boomingnya. Patrick nggak pernah kalah dari Kyrie. Nggak pernah miss. Gameplay Assassin juga kacau udah pokoknya Albert tuh. Bisa dibilang gitu. Nah, terus lu apa sih menurut lu nih Cing nih? Iya. Tanggapan lu nih buat lagi-lagi nih aksi taunting nih yang dilakuin nih, aksi taunting yang dilakuin nih menurut ini wajar apa berlebihan nih Cing? Aksi-aksi yang dilakuin sama Ya kan setiap match kan panas nih, jadi kadang-kadang misalnya RRQ nih abis lawan Alter Ego nih, misal game pertama adem, game kedua tiba-tiba Alter Ego yang roasting nge-taunting nih, RRQ pancing nih, terus RRQ menang kan, taunting balik nih, terus sampai ada yang teriak-teriak, sampai kalau lihat kasus kemarin tuh kita pas di M5 tuh Nail Geek nyampe di band tuh dia nggak bisa main MPL. Iya, aneh kenapa itu? Emang iya? Iya, jadi tuh Nail tuh di band tuh Cing tuh dia gara-gara dia ngefuck ke pemain. Oh, itu iya. Ada yang tahu. Tahu kan? Tahu. Gitu gara-gara Dia kira nggak boleh main kan? nggak boleh. Set kalau dari pandangannya mah udah kalau maksudnya udah main tangan, kalau maksud tangan begini udah gitu mah udah parah Cing. Udah nggak wajar ya? Udah nggak wajar, kecuali lu cekcok mulut dah. Terus kan selesai MPL kan kita pasti tos-tosan juga, salam. Nah itu tuh pas itu tuh Cing nih, gue jadi penasaran nih, pendapat lu kan pengamat banget nih. Nah kemarin tuh kita tuh kasusnya tuh Skylar sama Baloy. Jadi setelah main tuh gue nggak tahu nih apa karena emang match itu panas atau gimana kan kita nggak ada yang tahu ya. Match berapa sih? Nick checknya nggak kata tuh itu pas week berapa gitu pokoknya. Geek lawan Araki kan week waktu pertama kan Araki kalah sama Geek nih. Karena kedua kan Geek kalah sama Araki. Nah itu pas dia jadi tosan terus Baloy nggak mau tosan sama Skylar tuh. Itu tanggapannya gimana tuh? Apa emang karena Baloy nggak ngeliat doang? Apa emang ada dendam pribadi? Dia berdua. Aneh nggak ngeliat sih tuh pas salamannya, mungkin masalah internal kali ya. Kayaknya sih. Gue juga itu Cing. Nggak mungkin Cing karena tosan kan baris ya. Itu lain tosan tapi berlima begini masih harus kenal semua. Baloy mau terus Skylar yang Baloy tangannya diginiin. Itu mah kayaknya kesan pribadi. Pribadi itu kayak kesan gitu. pribadi Kalau bisa di ya udah capek dah ngurusin berantem mah. Nih emang kalau apa sih kita bahas juga Aaron Siki ya. Aaron Siki kan tuh bocah bandel tuh ya, maksudnya umur masih muda tuh cuma bandel bener tuh dia kelakuannya, maksudnya berapa tahun dia? Ya dia kayaknya di bawah kita lah Cing, dia 2 tahun di bawah kita dah, kayaknya dia masih SMA dia. Perawan atau Iya, makanya nih kan kemarin gue liatin dia nge-taunting Nino nih, sampai Nino ke bawah pribadi tuh. Lu tahu kan tuh yang dia ngatain Nino nggak sabar dia mau ketemu Nino nih di God Lane, misalnya abis itu mau bantai dia, abis itu mau bikin dia pensiun. Terus Nino kan ke-trigger tuh. Nah itu tanggapan lu gimana tuh? Apakah itu wajar nih untuk seorang ya katanya bocah baru nih, ya dulu bocah masih anak bawang nih di NPL nih. Wajar sih Bang kalau katanya. Wajar itu salah satu aksi buat dia naikin mental ya? Iya, naikin mental, apalagi juga kan Aaron Siki maksudnya skillnya juga ada. Jadi dia nggak pede dah. Nggak cuma sekedar ngomong doang kayak Nako di pos Naco. Aduh, Nako. Terus buat tanggapan lu nih buat prediksi siapa yang juara season ini tuh, menurut lu siapa tuh Cing? Prediksi Yang juara di season ini nih menurut lu? aneh masih RRQ tetep Cing. Tetep RRQ nih? Tetep nggak ke pilihan. Kalau udah cinta satu nggak bisa ke dua. Nggak bisa dua. Kalau ketemu lagi nih RRQ sama Liquid nih kan dulunya kacau nih. Iba kata ya 11-12 dah. Ketemu lagi sih besok ketemu karena kan RRQ kan sekarang kan final upper nih dia. Di final upper nih, final lowernya kan nungguin Geek sama Liquid. Oh, jadi yang menang nih ntar ketemu sama RRQ dah. Iya, menang ketemu RRQ deh. Kalau misalnya kan RRQ-nya nih ketemu sama Liquid nih. Kira-kira lu masih megang RRQ kan yang bakal juara? Megang tetep RRQ. Tetep gue megang RRQ. Dengan roster Liquid yang kayak sekarang nih yang lu tahu nih RRQ tenggelam kayak gimana nih. Kalau misalnya emang roster lu ke-trigger gimana tuh Cing? Sekarang kan gampang emosian. Kalau dia emosian terus dia mainnya jadi ngaco. Ntar aneh WA dulu Bang. Nanti ya gak usah emosi fokus ke aja gitu. Bener gak? Oh ente temen scammer Cing? Saudara. Oke. Ini terus berarti dari lu penilaian lu sendiri nih tim terkuat nih 3 tim terkuat di Indonesia nih siapa nih? Tim kuat di Indonesia. Pertama RRQ pasti tuh. Ya pas itu nomor pertama tuh. Seharusnya ini kedua Onyx. Kalau nggak pertama Onyx, kedua RRQ. Terus Ketiga
Nah ketiga nggak tahu udah siapa, bebas atur oh ini dari aneh nih ya. Itu kan dari yang kecil. Lupa. Atau sana tani gimana? RRQ pertama, kedua liquid, Ah, terus ketiga liquid deh. kedua liquid, ketiga liquid, double liquid tuh. Satu RRQ, Kedua liquid, oh ketiga liquid. kedua liquid, ketiga Onyx. Ketiga Onyx. Ani masih ada cinta-cinta dikit sama Onyx. Enggak, kalau gua kagak cing. Kalau gua nih Apa ini? pertama hierarki, kedua liquid nih, terus ketiga ini gua lebih ke BTR sih. BTR juga sekarang monster bro. BTR kalau BTR Moreno main ini dia mid lane. Moreno. ente player mid lane juga susah, jadi cinta-cinta banget sama player orang-orang main mid lane ya. Parah, tapi tetap idola gua tetap King Clay. King Clay. Ide pasti. Doi main lagi gak ya? Enggak ada pensiun dia. Udah mekanik tua cing dia nggak bisa dia dulu ini. Udah ngangkat HP. Udah ngangkat HP, angkat kaki. Gantung HP. Gantung HP, ngangkat HP dah tuh. Nih terus kan kita kan bahas MPL Indonesia dulu nih. Tapi kan kemarin kan lagi panas-panasnya nih soal alter ego Udil yang pindah ke Malaysia, kata-katain alter ego yang sampai akhirnya Udil tuh pengen dikenain denda tuh. Kemarin kan Udil kan pindah dari alter ego kan ke Homeboys nih, ke tim Malaysia nih. Nah itu kan dia kan benci banget tuh sama alter ego tuh. Alter ego yang di Indo nih. Iya, alter ego kan Indonesia doang, nggak ada di Malaysia. Iya. Alter ego kan dia benci banget nih sama alter ego nih. Padahal kan dia kan dulu berjuang sama alter ego kan 7 season nih, 7 musim nih. Kira-kira nih kenapa nih yang buat Udil kayak gitu tuh? Menurut lo? Yang buat Udil jadi benci banget nih sama alter ego? Mungkin kalau dari gua buat Udil nih, Bang Udil paling ya dia ada masalah dari seluruh pemain atau seluruh kru-kru yang di AE kan nggak tahu kita. Internal berarti? Iya. Dapurnya alter ego tuh? Iya, kalau kayak gitu mah. Ngata-ngatain alter ego kan dia. Iya, kata-kata alter ego dia. Itu mah udah maksudnya udah internal dia lah. Tapi ada nggak sih menurut lu nih player-player yang di Indonesia pindah ke Malaysia tuh malah berkembang? Tadi kagak ngikutin. Pasti Malaysia. Kalau tau gue sih nggak ada cing, karena kalau menurut lihat itu dari kayak Drian pindah ke Malai nggak lama pensiun, terus kayak Situjin kan camat juga, Udil juga sekarang jadi camat. Camat itu deh. Camat dia karena sekarang banyak roster bagus cing di Malai. Malah sekarang kalau dari gue pribadi nih, Indo Malai itu kencengan Malai cing, mainnya daripada Indo. Apa sih tim-timnya ya? Karena kita lihat ada Seki sekarang di sana. Kenapa bisa kenceng? Karena di sana tuh timnya tuh main roster tuh rata semua loh. Karena kan di Indonesia kan sekarang ini kan ya cuman Araki sama Liquid nih yang mendominasi nih. Iya. Tapi di sana tuh semua tim kayak Homeboys naik. Semuanya tim yang lain tuh naik semua. Jadi turun naik deh ya. Iya nah. Saling berkembang. Iya nah kan yang gimana ya kalau tadi itu gue pikir nih cing nih di season sekarang nih tim-tim yang ngejuti nih yang bakal kasih surprise tuh gue kira masih Onyx cing. Kayak kemarin kan soalnya dia nggak pernah kalah terus sendiri lah. Iya. Kayak ML punya dia sendiri. Udah kayak settingan malam. Iya, Maksudnya, jadi kok ML dia lagi dia Iya. sampai sedih Ricky. sampai MSC bray dia yang megang gimana itu? Kayak udah kayak inian siapa dia? Onyx tuh udah kayak Gira Wijaya. Gira Wijaya. Apa bisa Gira diatur? Hah? Apa B bisa diatur sama dia? Oh iya benar. Lu kagak tahu ya cing? Gira Wijaya. Nggak tahu gua. Nggak tahu Tonton gua. cing, tonton. Gue taunya siapa ya yang kayak gitu ya? Gira Wijaya itu dia bisa ngubah-ngubah ML seenak jidat tadi anjir. Ngubah ML. ML ngubah-ngubah maksudnya game di ML nih di dalam in game dia bisa ngubah-ngubah sendiri. Buff jadi gede lah. Gimana caranya? Kesetun bisa sejam. Gimana caranya? Ente kagak nonton ya? Ntar ada kasih tau nih dia apa ya. Caranya gimana cing? Kagak tahu. Astaga. Saudara kali dia mah nonton. Punya monton. Iya. Besanan kali ya besanan. Kayaknya mah. Balik ke topik nih ya kita. Terus kan apa sih tanggapan lu nih soal kan sekarang kita punya 4 tim tersisa nih. 4 atau 3? 4 dong. 2-nya kan yang bakal mewakili Indonesia di M6. Ya kan? Ini kira-kira nih di antara 4 ini 2-nya ini siapa nih menurut lu yang bakal mewakili Indonesia? Ini dari lu dulu nih, habis itu gue ngasih dari gue juga. Oke, ntar gue tanya dah kalau ya. Iya. Kalau dari gue kan pertama pasti dari Yang kedua nih Liquid itu udah nggak lagi tuh. Nggak. Udah paten tuh dari Liquid. Tapi Gig juga serem sih bang katanya bang. BTR juga serem kan masalahnya. Kurang kalau katanya bang. Masih sereman Gig. Iya sih, udah tau roamingnya Balo itu ya, stres tuh Balo ya. Kemarin nonton gak ente tuh yang match Gig sama RRQ? Yang pakai cowok tuh dia. Wah itu gila tuh montek terus cing dia anjir. Sejujin ngumpet di rumput ketahuan cing mati udah kalah kan akhirnya emang maksudnya ya udah sih gue pede paling di mewakilin M6 ya. Berarti lagi dikit nih dari lu nih. Iya. Kalau dari gue lagi BTR. Kenapa?
Soalnya betul gue tuh midlane tuh Moreno tuh kan improve parah tuh cing dia tuh. Itu Orang gendut ya cing ya? kurus dia, jelek kalau muka mah jelek dia sebenarnya, cuman kalau gameplay parah tuh dia. Cak Nih, banget ya? set. Gua gimana ya? Gua kemarin tuh ngeliat gameplay dia tuh cing tuh. Gila dia pakai Valen taunting mulu, dia recall terus. Musuhnya ke trigger jadi dia menang gampang karena musuhnya ke trigger. Ngerti nggak? Gara-gara dia maksudnya tanggil di awal deh ya? Iya, dia tuh sama kayak Aaron Siki cing mana. Aaron Siki gitu ya? Gue Iya, pernah nontonin dia deh. Sering trigger lawan dia Aaron Siki. Terus tim Gue nanya deh bang. Cing, gue nanya ke ente cing. apa tuh? Kalau dari ente nih, jungler terbaik dari musim ini siapa? Flavian. Flavian. Kagak setuju? Enggak. Nah bang. Karena gue yang lagi buat gue kingdom parah gue. Terus kok bisa Tapi ke faktanya emang Flavian. Kenapa? Karena Flavian tuh gameplaynya tuh dia tuh arogan tuh. Yang pertama tuh dia agresif nih. Dia bocah-bocah tabrak nih. Kalau Sujin tuh kadang-kadang masih mikir tuh pengen nabrak. Mikir satu sekali ya? Tim di rumput terus habis itu nungguin shot call dari Idok. Kalau Flavian tuh dia nge-shot call cing. Jadi kalau udah maksudnya kalau udah maju Iya tabrak dia mekesin dia. Gue demen soal orang-orang di mekesin. kayak aneh ya. Iya kayak Suryo. Kayak Suryo. Dari dulu tuh sih jungler terbaik tuh siapa tuh? Jungler terbaik di season ini ya. Aneh ngikutin RRQ doang. Kadang kalau RRQ, pokoknya kalau RRQ main nih, yaudah nonton RRQ doang. Jik. Yang lain mah kagak pernah nonton. Berarti masih tetap nih jungler terbaik setuju nih. Kalau tiga jungler terbaik dah menurut ente siapa aja? 3. Kairi sih. Setujin Kairi. Flavian. Flavian ya. Mainnya kacau ya. Kacau. Itu untuk Nael nih cing. Nael kan Oh iya, Nael kan Cing. dia kan bersinar batu dia. Maksudnya dia ya kita kan dikenal sama Lancelotnya nih. Linknya juga bagus sih dia. Linknya Lancelotnya, pokoknya asasinya lah. Asasinya. Tapi sekarang dia redup nih. Apa karena faktor salah tim? Apa karena emang dia di timnya sekarang gak nyaman? Apa gimana tuh? Salah tim sih. Salah tim, timnya blow on ya. Blow on kacau. Apalagi kemarin tuh gue sempet ngeliat ini cing di apa sih FYP TikTok apa Reels sih dia. Dia pakai link. Dia tinggal sendirian ini Dev nih. Senayan. Triple kill kan dia? Gini cing aneh cing langsung. Lawan itu lawan Araki cing. Itu lo naruh. Itu lawan Araki lah. Aduh, itu aneh nonton itu. Aduh, malu cing ada itu. Iya, ada langsung banting HP begini nih. Astagfirullahaladzim. Itu serem banget sih. Bisa Parah. bisa triple kayak begitu. Padahal gak pakai buff tuh. Kagak ada bab. Makanya kan aneh begini deh. Silo ya? Iya nih. Suryo bilang kayak link ente aja. Suryo in-game. Link ente kelas. Macam. Nah, cing karena sebenarnya aneh masih pengen ngobrol banyak nih main nih. Cuman karena emang kita ya waktu di malam juga nih. Maksudnya kita juga ya dikejar waktu lah. Ngelatihan kan kita cing ya? Iya kita kan latihan buat MDL kita kan masuk MDL. iya masuk MDL kita. Nama tim kita apa cing? Aneh lupa. Kagak pernah mundur. Kita pernah mundur ya e-sport ya? Iya. Roster lain udah siap? Siap. Udah siap? Wah siap pokoknya. Nanti bisa cerita latihan ya. Berarti kita tutup dulu cing nih. Cing gue makasih banget nih buat lu nih. Lu udah Sama-sama, sempetin Cing. waktu buat ngobrol. Siap. Berbagi-bagi ke teman-teman UKM olahraga Sama-sama. semua nih. Ke teman-teman penonton semua. Siap. Semoga ya bermanfaat nih buat Amin, semua. amin, ya Allah. Lu ada pesannya buat teman-teman yang lain? Cukup cing ya. Nggak ada pesan nih? Nggak ada. Kita kan ngelatih ini gue siap-siap. Enggak pesan dulu. Oh kagak ada dah. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah langsung tutup aja cing ya. Tutup. Makasih banyak ya cing ya. Ya. Sehat-sehat cing. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Amin. Udah guys, kita tutup dulu untuk episode kali ini, episode 2 soal Mobile Legends di Indonesia. Semua ikutin terus keseruan-keseruan kita di channel UKM Olahraga. Nanti karena kita bakal bahas episode-episode yang lain, bakal bahas tentang yang lain-lain. Ya sehat-sehat selalu buat teman-teman semua. Gua Lutfi Alifa, gue sih sebagai host, gue pria termanis tanpa apa tadi? Tanpa bahan pengawet. Gue mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.